Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Ngopi Ngobrolin Pendidikan Islam. Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup berprestasi dan dapat menjunjung tinggi nama baik Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama. Kita berikan aplaus untuk Ketua Demas Titu Al-Farabi Pangandaran, masa khidmat 2023-2024. Baik, sebelum kita membahas jauh, barangkali dari sahabat-sahabat semuanya dari kalangan mahasiswa Setitu Al-Farabi Pangandaran, barangkali yang belum tahu tentang visi dan misi Ketua Dema terpilih periode ini. Dan mungkin saya akan bertanya Om Burhan. Ini Om Burhan dari Langkap Lancar ya? Ya, bagus. Dari Langkap Lancar menjadi ketua terpilih Dewan Eksekutif Mahasiswa Setitu Al-Farabi Pangandaran. Nah, untuk kali ini saya akan bertanya mungkin tentang visi misi Dema untuk saat ini itu bagaimana, dan capaiannya terhadap Setitu Al-Farabi Pangandaran itu seperti apa? Oke. Langsung saja saya jawab mungkin ya. Dalam Dewan Eksekutif Mahasiswa ini untuk periode sekarang 2023-2024 kita mengangkat visi sebenarnya simpel, cuman perjalanannya yang mungkin nanti bisa kita tempuh bersama-sama, yaitu Demas Titnu aktif, yang kemudian progresif, dan tentunya kolaboratif. Itu filosofi yang memang digambarkan ketika Setitu Al-Farabi Pangandaran ini, walaupun katakan kita masih beberapa tahun ke belakang berdirinya ya, namun esensi dari mahasiswa Sitnu, kemudian capaian-capaian yang memang nantinya bisa dikenal di dunia pendidikan tentunya, karena kita di bawah naungan tarbiyah, yang mana Setitu Al-Farabi Pangandaran ini harus mampu bergaining dengan kampus-kampus ataupun universitas lainnya yang ada, minimal di Kabupaten Pangandaran yang tentunya di Jawa Barat. Harus bisa berkolaborasi dengan kampus lain. Nah, itu salah satunya. Dan mungkin barangkali dari sahabat-sahabat yang belum tahu pada visi misi kali ini, yaitu aktif, apa saja tadi? Aktif, progresif, dan kolaboratif ya. Visi misi yang sangat bagus sekali untuk bisa dikembangkan, untuk bisa memajukan kampus Setitu Al-Farabi Pangandaran. Nah, setelah ada visi misi mungkin tidak perlu hanya visi misi doang. Maksudnya kita harus bisa berinovasi dan harus bergerak untuk kedepannya bagaimana. Nah, untuk kali ini mungkin Pak Presiden, untuk program inovasi unggulan Dema saat ini itu yang bagaimana? Program unggulan yang akan dijalankan pada periode sekarang, apakah udah ada kabinetnya apa belum, Pak? Kabinetnya masih disusun. Oh, masih disusun. Ya, karena kita belum perhatikan juga. Ya. Kita lagi tahapan. Jadi kabinetnya masih dalam proses ya. Ya, itu. Nah, tapi ini tidak memungkinkan untuk bisa menjawab, bukan tidak memungkinkan, tidak memungkiri mungkin, tapi mungkin bisa menjawab untuk program inovasi unggulan Dema itu seperti apa, karena semuanya kan ada di tangan ketua dan wakil ketua terpilih. Oke. Tentunya saya berangkat dari memberanikan diri tidak sendiri gitu ya. Ada sosok wakil yang memang selalu ikut serta dalam proses-proses yang dijalankannya. Yang kemudian tadi kita berbicara visi. Nah, misi yang akan nantinya kita kembangkan, yang kemudian ini menjadi inovasi, mungkin salah satunya untuk Setitu Al-Farabi Pangandaran ke depan. Yang pertama, kita sendiri di Presma kemudian di Wakil itu berangkat dari manajemen pendidikan, yang mana tentunya ketika dalam pengelolaan itu harus bagus gitu kan, bagus dan terstruktur tentunya gitu.
menurut hierarkis dari kepimpinan tersebut. Yang pertama itu terkait penguatan organisasi di internal. Kenapa berdemikian? Karena memang kita harus memastikan pengurus Dema ini harus paham akan tugas fungsinya masing-masing, sehingga ketika berbicara terkait satu organ itu hidup semua, artinya bergerak semua. Nah, ini akan memungkinkan untuk mencapai tujuan yang lebih baik gitu kan, yang sudah dirancang sebelumnya. Kemudian berangkat dari sana, kita tentunya dalam setiap tahapannya pasti ada plus minusnya. Nah, ini kita akan membuka ruang kepada mahasiswa yang bagaimana ketika toh kita ada hal yang harus dikoreksi, yang kemudian ada hal yang harus diapresiasi, itu kita kembalikan ke mahasiswa. Yang mana nantinya kita ada evaluasi tentunya setiap tahapannya gitu. Untuk selanjutnya poin yang ketiga dalam misi kami, karena memang di ruang lingkup mahasiswa Stitnu Al-Farabi Pangandaran secara umum, ketika di sana banyak potensi-potensi yang dilahirkan ataupun yang bahkan tadinya sudah punya bawaan dari individualnya mahasiswa tersebut, sudah punya skill masing-masing yang memang nantinya bisa dikembangkan. Nah, ini kita akan mencoba memfasilitasi untuk nantinya bisa mendorong dalam pengembangan mahasiswa tersebut, tentunya di dalam bidangnya gitu, sesuai bidangnya yang berdaya guna gitu, bidang masing-masing. Ya. Misalkan mungkin punya skill apa, nanti bisa dikembangkan lewat Dewan Eksekutif Mahasiswa, mungkin begitu ya. Nah, itu ya, yang nantinya kita bisa sambungkan dengan pihak-pihak birokrasi, kemudian menjalin kerjasama gitu. Karena memang di Stitnu ini juga banyak prestasi-prestasi yang dilahirkan oleh mahasiswa. Salah satunya ada tuh, saya kemarin mendengar ketika mahasiswa MPI ini mempunyai prestasi di bidang hafalan hadis itu, yang 500 hadis itu kan, dan sekarang katanya sedang mempersiapkan diri untuk meningkatkan ke tingkat nasional. Kemudian ada juga yang bulan ini mendapatkan juara di tingkat Kabupaten Pangandaran, yaitu terkait Duta Baca Kabupaten Pangandaran. Pemilihan Duta Baca ya, kemarin baru beberapa minggu ke belakang kan. Nah, ini menjadi sebuah inovasi yang memang tentunya kita akan kawal terus, kemudian sehingga nantinya menjadi sebuah prestasi yang bisa membanggakan ataupun bisa membawa nama baik Stitnu, bahkan bisa mengangkat Stitnu menjadi lebih baik tentunya. Itu. Iya, bagus sekali pemaparan dari Ketua Dema kita tahun ini. Bisa dihasilkan apa mungkin tadi yang saya tangkap, kita harus bisa membuat wadah bagi mahasiswa yang memiliki skill dan memiliki kemampuan untuk bisa ditingkatkan mungkin ya lewat Dema Stitnu Al-Farabi Pangandaran. Dan hal yang terpenting sebelum kita beranjak ke eksternal Dema, hal terpenting yang tadi disampaikan oleh sahabat Burhan, mungkin kita harus bisa membuat para pengurus Dema itu sadar bahwa mereka itu pengurus mungkin ya. Nah, itu ya. Karena kan yang saya rasakan juga begitu ketika masuk organisasi, ketika internalnya tidak diolah, internalnya tidak digenjot secara langsung oleh ketua, mungkin yang saya rasakan juga begitu, mereka tidak merasa memiliki terhadap organisasi tersebut. Ya, itu. Maka dari itu mungkin perlu adanya dorongan untuk pengurus Dema, dan harus bisa tahu bahwa kita itu Dema loh gitu. Nah, itu. Nah, gitu mungkin. Nah, selanjutnya mungkin kan kita tahun 2023 ini kan mau penerimaan mahasiswa baru tuh. Nah, kan target kampus itu targetnya harus berapa tuh mahasiswa baru tahun ini. Yang intinya mungkin
kan setiap orang harus hari ini itu harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Ya. Nah, program Dema ataupun yang akan Dema lakukan mungkin terkait penerimaan mahasiswa baru itu, kontribusi dari Dema untuk kampus itu seperti apa? Oke. Untuk hal tersebut kami dari Dema sendiri sudah berkomunikasi dengan pihak panitia penerimaan mahasiswa baru dan menjalin kerjasama juga, yang mana Dema mempunyai tugas fungsi juga dalam hal ini. Kita akan menata ke 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Pangandaran, yang kita fokuskan di dalam kecamatan itu ada koordinatornya nantinya, yang mana ketika melihat dari potensi-potensi di internal ataupun di lokalnya kecamatan tersebut itu apa. Nah, dalam hal tersebut prosesnya kami juga akan mendorong untuk terbentuknya UKM seni, yang mana tahun-tahun sebelumnya memang ketika berbicara Mojang Jajakanya Stitma Alpari Pangandaran ini belum ada kan, nah, belum dibentuk dan kemudian belum hadir. Nah, kita akan dorong itu supaya nantinya di sisi lain ini bisa menjadi menarik perhatian dari siswa-siswi SLTA tentunya, untuk kemudian bisa mencari informasi-informasi tentang Stitno gitu. Ya, bagus sekali. Itu. Jadi di tahun ini insya Allah kita akan perkuat itu, yang kemudian kita akan bagi ataupun open recruitment ataupun bikin sejenis sayembara lah, ketika setiap mahasiswa Stitno ini berhak untuk mengikuti ajang ini gitu. Yang nantinya kita akan munculkan, kita akan promosikan ke anak-anak SLTA bahwasanya Stitno ada yang beda gitu. Iya. Itu harus memang di setiap lembaga pendidikan memang belajarnya memang sama, tapi di dalam lembaga pendidikan itu harus ada yang berbeda untuk menarik siswa lain untuk bisa bergabung lah minimal gitu kan, minimal cari tahu lah, karena itu akan berkembang dengan sendirinya nanti. Ya, bagus sekali program Dema masa periode saat ini. Banyak sekali inovasi yang akan dikembangkan oleh ketua kita khususnya dan umumnya untuk Dema dan juga Stitno Alparabi Pangandaran ya. Mungkin mudah-mudahan untuk kedepannya Stitno Alparabi Pangandaran bisa lebih baik. Amin. Mungkin karena waktunya sudah mepet ya. Barangkali ada closing statement buat para sahabat-sahabat mahasiswa ataupun bagi pemirsa podcast Ngopi, barangkali ada closing statementnya. Mungkin sedikit dari kami, dari saya tentunya. Hanya dalam pendidikan ini sangat penting, tentunya kita harus beradaptasi dengan zaman ya. Beradaptasi dengan zaman, yang kemudian sumber daya manusia kita harus diolah sebagaimana nantinya bisa bergandengan dengan zaman tersebut. Jadi kita akan berharga pada waktunya, dan hal tersebut itu harus menjadi motivasi bagi pribadi masing-masing ketika kita ini menjadi calon penerus generasi bangsa. Karena pemuda hari ini itu akan menjadi pemuda masa depan gitu, pemimpin di masa depan gitu maksudnya. Ya, sebagai penerus bangsa kita harus bisa mengimbangi zaman kita ya. Iya itu. Kalau dulu mungkin zamannya begitu, kalau sekarang mungkin beda. Zamannya beda. Ya, kita harus bisa mengimbangi zaman tersebut. Nah, baik sahabat-sahabat pemirsa podcast Ngopi, mungkin sekian untuk pertemuan kali ini. Kita undangan dari ketua terpilih Dema tahun 2023-2024. Dan terima kasih kepada Kang Burhan yang bisa menyempatkan waktunya untuk hadir, bisa berdialog dengan saya
khususnya dan umumnya bagi sahabat-sahabat semuanya di podcast ngopi ini. Baik, mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup mahasiswa. Hidup.